Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita Kuda Ngising. Episode 14 terakhir musim 2025 nih. Season finale. Bagaimana? Setelah musim yang panjang ini, jagoan gua 63 ini benar-benar di luar ekspektasi nih. Pasti itu sudah terpuruk. Ekspektasi hanya kelempar dari 3 besar. Nyatanya Parah ini, parah. ini aduh gimana ya. Tapi dengan tahun depan apakah yakin dengan Pego? Masih harapan tinggi. Masih harapan tinggi. Tapi dia ya, kalau tidak salah data sih, pertama kalinya dia ini 6 race beruntun. Gagal total, bukan 6 kali sih. Jepang terakhir, setelah Jepang dia nggak pernah dapat poin di race-nya. Luar biasa ini Peko. Ya, kalau gue sih bisa ngambil kesimpulan, kita kan cuma bisa dari luar ya. Banyak opini bilang mentalnya kena, banyak opini bilang Ducatinya terlalu pilih kasih. Jadi kita kan cuma sebagai komentator abal-abal. Kalau gue sih ngambil kesimpulan ya, musim ini bukan musimnya Peko sih, karena terlalu banyak masalah yang datang gitu. Apalagi di beberapa seri terakhir ini total ada aja gitu, entah bensin habis, entah bannya digembosin, entah salah setting elektronik. Jadi aneh gitu, di luar umum gitu. Jadi ya gue nggak bisa bilang apa-apa karena hasil akhirnya benar-benar mengecewakan. Berharap 3 besar, taunya posisi 5. Mau gimana? Gue bingung dan gue kecewa sih. Bahkan ini menjadi musim terburuknya seorang Peko Bagnaia. Padahal waktu debutnya saja di MotoGP tidak seburuk ini. Ya Ini itu fakta ya. sesuai ekspektasi atau di luar ekspektasi nih bagi lo? Ya kalau bagi gue sih ini udah parah ya. Karena yang alasan apapun kayaknya aneh aja gitu, seorang judun 2 kali tapi dapat perlakuannya atau nggak dapat kejadiannya itu yang bener-bener kayak tim bukan kelas juara dunia gitu. Mau nyalahin Ducati juga nggak bisa, mau nyalahin Peko juga history udah dia juara dunia 2 kali. Jadi bener-bener gue nggak bisa berkata apa-apa lagi sih. Bahkan 2 race terakhir ini dia kalah sama seorang rookie yang menggantikan Marc Marquez ya. Bulega 2 race terakhir mendapatkan 2 poin, sedangkan Peko Bagnaia sama sekali nggak dapat poin. Kalau gua sih jadi Ducati, ya untung aja udah perpanjang buat tahun depan ya, 2026. Bagi gua kalau di 2026 dia tetap begini, gua nggak akan perpanjang 2027 kalau gua jadi Ducati sih. Kalau misalkan lu bilang kayak gitu sih menurut gua nggak fair sih ya. Karena ya memang Bulega ini bukan pembalap reguler gitu. Jadi terkesan kayak dilihat 2 seri terakhir doang gitu, dapat 2 poin. Tapi kan maksud gua kalau dilihat dari historinya jauh lah, nggak bisa apple to apple menurut gua. Karena kejadiannya pun konyol aja gitu. Kayak kalau gue bilang sabotase kan terkesan kayak gue nyalahin Ducati gitu. Tapi kan kenyataannya ya seperti itu gitu. Kok bisa gitu. Contohnya aja kayak yang kemarin di seri terakhir, kok bisa bensin habis gitu. Kayak tim abal-abal gitu. Kan aneh juga gitu. Kejadiannya maksud gue aneh gitu. Jadi yang terkesan kayak Peko tuh lebih
jelek dibandingkan Bolliger menurut gua nggak fair sih kalau alasan kayak gitu. Sial mulu menurut gua Peko tuh. Peko tuh sebenarnya menurut gua pertama ya mentalnya udah kena semenjak Marc Marquez jadi satu teammate-nya. Kedua memang luck-nya sekarang tuh 0% menurut gua ya, karena luck-nya itu keberuntungan itu nggak ada sama sekali. Ya kalau misalnya masalah keberuntungan iya, dia emang musim ini nggak ada gitu. Entah kenapa selalu ada histori, ibaratnya kayak terkesan tuh mengarahkannya tuh Eko tuh kayak jelek banget. Menurut gua nggak ini juga sih, kecuali kalau memang misalkan motornya udah bagus dalam artian ya setupnya benar, mungkin ya bisa perform ya, walaupun nggak juara satu juga sih, karena memang musim ini kan motornya dia nggak cocok dengan motor ini gitu. Cuma ya hal konyol aja gitu, kayak ban kempes lah, jadi di luar konteks seorang pembalap gitu yang dia nggak bisa kendaliin gitu. Menurut gua sih itu sih kalau untuk seri-seri terakhir ya, bukan all in musim ini gitu. Kalau all in musim ini ya gua akuin emang skillnya di bawah semua pembalap Ducati kayaknya, karena terkesan kayak orang baru belajar motor gitu menurut gua, pembalap ya. Iya makanya gue bilang luck-nya tuh nggak ada dia sama sekali. Bayangin dia sekarang finish di posisi 5, bahkan kalah dengan seorang Pedro Acosta. Jangankan Bezzecchi yang mengambil alih 3, udah jatuh tertimpa tangga. Itulah yang cocok untuk peribahasa yang cocok untuk Pecco Bagnaia ya. Kasihan sekali gitu gua ngelihatnya sih ya, tapi gue berharap ya semoga dia musim depan seenggaknya memberikan tontonan yang menarik lah. Sekarang tuh karena nggak ada Marquez dan Pecco-nya begitu, nggak ada tontonan yang menarik lah. Ya gue berharap sih musim depan ya Ducati fair aja, fair dalam artian ya kurang-kurangin lah kesalahan-kesalahan kayak salah setup inilah, motor keduanya belum siap lah, masalah-masalah teknis yang di luar kendali pembalap maksud gue, bensin habis lah. Kalau emang hal-hal kecil kayak gitu hilang, menurut gue ya mungkin ada peluang lah. Gue nggak ngejamin Pecco bisa jadi ke satu terus gitu, enggak, tapi seenggaknya ada peluang untuk dia bisa nunjukin emang dia tuh bisa balap gitu maksud gue. Gue sih berharapnya itu sih. Kalau misalkan kayak Pedro Acosta, menurut gue sih performanya cukup lebih baik dari musim lalu ya, karena hasil akhirnya dia keempat dan 2 race terakhir ini dia bisa podium di sprint dan di race. Itu menurut gue performanya bagus, tapi menurut gue itu faktor pembalap sih, bukan karena KTM. Kalau menurut lu gimana tuh? Gue udah selalu bilang dari awal, Pedro Acosta ini penerusnya Marc Marquez ya, cuman karena memang KTM-nya sempat ada kendala di ambang kebangkrutan dan diakuisisi Bajaj, jadi ya skillnya Acosta lebih di atas motornya lah. Andaikan dia 2026 nggak perpanjang dengan KTM dan pembalap dengan Ducati PR46, dulu sempat rumor seperti itu, gue yakin dia akan menjadi Alex Marquez-nya di tahun ini karena skillnya luar biasa sih. Kalau KTM menurut gue masih belum inilah. Ya gue setuju sih sama opini lu. Pedro ini emang skillnya jauh di atas rata-rata pembalap MotoGP sekarang ya. Jadi harapannya ya musim depan ya KTM bisa upgrade jauh lebih inilah, jadi Pedro ini bisa nunjukin full skill dia gitu. Dan Bezzecchi di posisi ketiga ini menurut gua Sangat pantas sih menurut gue ya. pantas, cuma gua ngelihatnya kayak faktor motor pun di situ ngedukung gitu. Kalau menurut lu gimana tuh? Wah,
Kalau ngomongin soal motor nih, Aprilia nih menurut gua perkembangannya paling pesat di antara yang lain. Menurut gua Aprilia ini lagi ada di nomor 1 untuk pengembangan. Bahkan menurut gua Ducati pun kalah ya untuk soal pengembangan kalau menurut gua ya, karena ini signifikan sekali. Bahkan seorang Raul Fernandez, pembalap Spanyol antah berantah, dan di tim satelit juga di Australia dia bisa menang, di Valencia dia podium 2. Gila sih bagi gua, Aprilia ini tuh gila. Gue sangat menunggu musim depan banget sih. Gue musim depan ini berharap ya, sangat berharap ada derby Italia di musim depan. Ya, Aprilia ini emang pengembangannya di antara pabrikan lain non Ducati sih kayaknya memang paling pesat sih. Apalagi kemarin di Valencia Test kan dia yang paling banyak update-nya, fairing aero baru, dan gak cuma satu jenis, banyak pula. Dan hasil Valencia Test pun ya walaupun gak ngejamin dia bagus ya, cuma bener pengembangannya dia paling ini. Apalagi Jorge Martin udah mulai balap lagi kan, kemarin di tes juga ada, walaupun hasilnya nggak ini sih, tapi ya saing paling dekat dengan Ducati menurut gua musim depan sih Aprilia kayaknya. Kalau gue sih ya, Ducati ini harus waspada sama Aprilia di musim depan, karena Aprilia ini nggak cuman dari Bezzecchi-nya, tapi dari pembalap yang lain juga, kayak Fernandez nih. Untungnya Jorge Martin cedera. Kalau Jorge Martin nggak cedera, menurut gua Ducati itu udah harus waspada sekali dengan Aprilia. Aprilia ini menurut gua luar biasa, apalagi di 2 race terakhir. Bezzecchi ini back to back win, pertama kalinya dia back to back, dan pertama kali juga Aprilia back to back. Ini kan menandakan Aprilia ini progresnya sangat-sangat luar biasa ya. Ya, benar-benar gue setuju sih. Dan ya semoga aja musim depan perkembangannya jauh lebih pesat sih ya. Jadi persaingan tuh seru gitu. Betul. Kalau misalkan Yamaha nih udah ngumumin kan nih dia akan memakai V4 di tahun depan, dan dengan sang juara dunia SBK Toprak. kalau ngeliat hasil tes kemarin sih Menurut lu bos, menjanjikan sih ya jadi Toprak ini. dia pembalap Yamaha kedua tercepat setelah Fabio Quartararo. Bahkan Rins dan Jack Miller aja dilewati sama dia waktu itu. Ngeri sih. Luar biasa, Ngeri emang. luar biasa Toprak ini. Dia biarin di tim satelit tapi adaptasinya cukup sih menurut gua. Dan kalau memang Yamaha ini udah ngumumin V4, menurut gua asalkan pengembangannya cepet aja nih ya selama musim dingin, feeling gua Yamaha ini bisa lebih baik dari Honda sih. Terutama Toprak ya menurut gua. Kalau Fabio ini terlalu cengeng sih menurut gua, terlalu manja gitu. Tapi kalau gue sih lebih yakin ke tetap di Fabio lah, karena kan harga diri juga ya, dia di tim pabrikan, masa iya selama Toprak. Tapi kalau menurut gue Toprak ini memang bisa menjadi ancaman yang serius buat yang lainnya. Kalau sama-sama pembalap Yamaha ya, menurut gua dia ini ancaman loh. Oh, ancaman sekali. Tapi menurut gue untuk awal musim dia tetap Fabio Quartararo akan berada di atas Toprak menurut gua. Tapi kalau lu mau membandingkan dengan sama-sama pembalap SBK yang pindah ke MotoGP seperti Toprak dan Bulega, menurut lu, kalau gua sih bisa nge-compare ya, dari situ skillnya kelihatan
Toprak lebih baik daripada Bulega? Jauh lah. Kalau gue sih Jauh. nggak perlu dibandingin sih. Lu nanya antara Toprak Bulega, gue udah 100% yakin Toprak. Ya, Karena Toprak ini ibaratnya alien di Superbike. betul. Dia pindah ke BMW aja langsung juara dunia. Jadi menurut gua bukan hal yang susah untuk dia di MotoGP bisa berprestasi apa ya, walaupun dia di tim Yamaha ya, tapi menurut gua Yamaha ini setelah kemarin kan Toprak tes tuh, dari situ dia Yamaha langsung ngumumin V4. Menurut gua itu ada vetonya dari Toprak sih menurut gua. Betul. Menurut gua. Kenapa Toprak bisa sejago itu menurut gua ya karena memang skillnya. Kenapa dia lebih, gua bisa bilang lebih baik daripada Bulega, tapi padahal kan aslinya time-nya lebih bagus Bulega ya. Menurut gua dari zaman SBK sampai sekarang dua-duanya ini di MotoGP, Bulega ini ketolong motor menurut gua. Toprak ini skillnya sangat-sangat luar biasa menurut gua. Ya, 2027 sudah dipastikan sih dia akan menggantikan Alex Rins dan bertandem dengan Fabio Quartararo. Oh itu udah pasti, udah pasti. Asal Fabionya masih di Yamaha ya 2027. Gambaran buat musim 2027 nih dari hasil Valencia Test ini, menurut lu gimana nih? Kalau ngomongin soal gambaran, karena jagoan gue masih dalam tahap pemulihan, gue masih belum bisa ngomong banyak. Tapi kita lihat nanti di tes Malaysia tahun depan ya. Kalau dari gambaran lihat tes Valencia sih masih sama seperti musim-musim 2025 lah, musim-musim inilah. Kalau gue lihat Toprak luar biasa, terus Bulega improve time-nya, dia kan menjadi test rider Ducati kan Ya. Bulega. Alex Marquez tetap berada di 3 besar ya. Menurut gue Valencia Test kemarin ajang uji coba plus masih ngeraba 2025 lah, kurang lebih lah, sama lah time-timenya lah menurut gue. Kalau untuk duo Jepang ini, menurut lu gimana nih kalau musim depan nih? Padahal Honda udah naik konsesi nih. Tapi kalau gua sih kayaknya condongnya Yamaha malah jadi ngalahin Honda nih musim Yes. depan. Feeling gue mengatakan seperti itu ya. Apalagi dengan kehadiran Toprak kan ya, yang alien dari Superbike. Menurut gue Honda akan kalah tipis ya. Bukan karena kalah motornya, tapi memang karena kalah skill pembalap. Kalau menurut gue ya. Oh, Tapi Honda kemarin di Valencia nurunin wildcard Alex Espargaro lumayan juga time-nya sebenarnya, tapi kayak tidak menunjukkan perkembangan yang pesat ya kalau dibandingkan dengan Yamaha yang pakai V4. Belum menemukan potensi yang maksimal menurut gua, tapi dengan hadirnya Toprak gue yakin bisa akan menemukan potensi yang maksimal ya. Tapi ya jangan mimpi menyaingi Ducati ya. enggak. Kalau untuk Ducati sih ya tetap paling ganggu-ganggu dikit ya Aprilia lah. Ya gue kalau lihat Valencia Test ya masih gambarannya masih musim inilah. Cuman kalau gue berharap tahun depan akan terjadi derby Italia, Aprilia versus Ducati. Itu akan lebih menarik bahkan menurut gue. Kalau menurut lo? Gue masih belum bisa ini sih prediksi karena gue nungguin Sepang tes sama Thailand tes aja. Kalau menurut lo rookie tahun depan, Ya itu udah jelas lah Toprak, nggak usah ditanya. lu meragukan Diogo Moreira? Tetep lah nggak bisa.
Karena dengan motornya atau dengan skill? Dua-duanya menurut gua belum cukup untuk, ya karena lawannya Toprak. Kalau misalkan sama-sama dari kelas motor tuh oke lah, gua masih bisa pilih gitu. Tapi kalau untuk lawannya Toprak nggak bisa. Menurut lu Toprak akan finish di posisi berapa akhir musim 2026? Nggak bisa, gua belum bisa karena gua masih harus nunggu Valencia Test dan Thailand. Oke, kita cukupkan podcast musim 2025 ini. Sampai jumpa di podcast musim 2026. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di season selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.